Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Jumat tanggal 23 April 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami telah menerima rahmat kebangkitan Kristus. Semoga kami mampu bangkit untuk menjalani hidup baru berkat cinta kasih Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan semua sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, semakin menjiwai seluruh kehidupan kami, sehingga kami semakin dimampukan untuk hidup sebagai murid-murid-Mu yang setia di zaman ini. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat, dalam masa Paskah yang ketiga, tanggal 23 April 2021, diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai 59. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Siapa saja makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, permenungan kita pada hari ini masih seputar tentang sabda Yesus yang menyatakan dirinya tentang roti hidup dan hidup kekal. Roti hidup tidak lain adalah tubuhnya sendiri. Dengan menyantap roti hidup, kita akan menjadi kenyang. Menjadi kenyang berarti kita sampai pada keyakinan akan Yesus sebagai sang roti hidup yang memberikan kehidupan kekal. Sebagai manusia beriman, kita memiliki tubuh jasmani dan jiwa serta roh. Tubuh biologis dikuatkan oleh makanan dan minuman jasmani. Jiwa dan roh kita juga membutuhkan makanan supaya beroleh kekuatan dan bertahan hidup. Makanan jiwa dan roh kita adalah roti hidup, yakni Kristus, yang kita santap melalui komuni suci dalam Ekaristi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Ekaristi merupakan pengenangan dan penghadiran Kristus yang menderita di salib, wafat dan bangkit menyelamatkan dunia.
Dalam Ekaristi kita mempercayai bahwa darah dan tubuh Kristus telah tercurah untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Melalui perayaan Ekaristi pula kita diingatkan akan kematian dan pengorbanan Kristus. Maka dengan merayakan Ekaristi berarti kita mengungkapkan iman kita kepadanya. Dan menjadi kenyang berarti bahwa seluruh kehidupan kita dijiwai oleh Yesus Kristus, Sang Roti kehidupan itu. Setiap kali kita menyantap santapan Ekaristi, kita bersatu dengan Kristus, dan melalui kesatuan itu kita memperoleh kekuatan yang menjamin hidup yang kekal. Anugerah keselamatan yang kita terima melalui Ekaristi tidak boleh berhenti hanya pada diri kita. Sukacita keselamatan itu patut diwartakan, ditawarkan kepada sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa yang tampak oleh mata tidak mewakili seluruh kebenaran di balik setiap kenyataan kehidupan. Ada kalanya kita mengerti tentang maksud sebuah kejadian setelah bertahun-tahun peristiwa itu berlalu. Kita mungkin memerlukan waktu sampai akhirnya suatu ketika maknanya akan tersingkap dengan jelas. Maka ketika Yesus berkata, "Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Inilah roti yang telah turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Sekilas perkataan Yesus ini sulit dimengerti. Akan tetapi setelah melakukan dan mengalaminya sendiri melalui Ekaristi, kita baru akan mengerti, meskipun mungkin belum secara sempurna. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Rasul Paulus sebelum bertobat, ketika masih bernama Saulus, pernah mengancam dan hendak membunuh murid-murid Tuhan. Tetapi hal itu terjadi ketika ia masih bisa melihat dengan matanya. Dalam perjalanan ke Damsyik, ia dibutakan oleh cahaya ilahi dan mendengar suara Yesus yang dianiaya olehnya. Saulus menjadi buta supaya mampu melihat kebenaran karena iman. Maka pertobatannya itu menjadi awal mula kehidupan baru yang penuh dengan kesaksian iman demi pertumbuhan gereja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka supaya bisa semakin menghayati dan melihat Yesus yang hadir, roti hidup itu hadir dalam perayaan Ekaristi, kita harus mampu mematikan mata jasmani kita dan membiarkan mata rohani kita itu menyala dengan terang dengan bimbingan Roh Kudus, agar kita mampu melihat Yesus yang hadir menjelma dalam perayaan Ekaristi itu. Maka perayaan Ekaristi bagi kita orang Katolik bukanlah perayaan seremonial belaka, tetapi sebuah perayaan iman yang harus kita persiapkan dan kita rayakan dengan sungguh-sungguh penuh kesakralan. Karena itu kita tidak boleh main-main ketika kita menghadiri perayaan Ekaristi, karena kita bersatu dengan Tuhan secara khusus. Kalau Tuhan telah bersatu dengan kita, maka diharapkan supaya seluruh kehidupan kita semakin dijiwai oleh semangat Yesus Kristus itu sendiri. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali kita di hari yang baru ini semakin menjadikan kita manusia-manusia ekaristis yang sungguh menjiwai roti kehidupan dalam kehidupan kita ini, dengan selalu rela berbagi untuk memberi kehidupan kepada sesama kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.